Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya raksasa-raksasa otomotif yang biasanya, ya tahu sendirilah, sikut-sikutan di pasar. Kayak BMW Group, Daimler AG, itu induknya Mercedes-Benz, terus Ford, sama Volkswagen Group. Kok mereka malah bisa duduk bareng gitu? Malah kerja sama loh. Mereka patungan bikin jaringan pengisian daya mobil listrik yang ultra cepat di seluruh Eropa. Agak aneh ya, rasanya kayak rival abadi tiba-tiba jadi bestie gitu. Nah, fenomena unik ini nih yang mau kita bedah bareng hari ini. Iya, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal fokus banget ke bab 3 dari buku Entrepreneurial Marketing. Judul lengkapnya, Beyond Professionalism to Creativity, Leadership, and Sustainability. Penulisnya Philip Kotler dan kawan-kawan. Nah, bab ini tuh benar-benar ngajak kita mikir ulang soal konsep persaingan. Sesuatu yang mungkin udah mendarah daging lah ya di pikiran kita. Fokus utamanya yaitu tadi fenomena kolaborasi antar pesaing. Istilah kerennya co-opetition. Terutama kaitannya sama isu keberlanjutan. Oke, jadi misi kita hari ini simple ya. Kita pengen ngerti, kenapa sih perusahaan yang harusnya saingan kok malah milih gandengan tangan? Terus, apa aja nih kekuatan gede di belakang layar yang dorong tren ini? Dan yang paling penting, gimana ini semua mengubah cara kita lihat persaingan ke depan? Kita bakal pakai kerangka kerja Omnihos Model dari buku ini, khususnya kita lihat bagian dinamikanya. Sumbernya jelas ya, buku Entrepreneurial Marketing itu sendiri. Sip, mari kita mulai bedah nih. Model Omnihos tadi kan nyebut ada dinamika, semacam kekuatan besar gitu ya, yang dorong perubahan gede di dunia bisnis. Bisa dijelasin lebih lanjutnya apa aja sih kekuatan ini? Kelima hal ini yang memaksa perusahaan buat mikir ulang secara fundamental, termasuk soal pentingnya kolaborasi tadi. 5 pendorong itu adalah teknologi, terus politik hukum, ekonomi, sosial budaya, dan terakhir pasar. 5 inilah mesin penggerak perubahan atau change yang kita rasain banget sekarang ini. Oke, kita coba kupas satu-satu ya. Teknologi, kayaknya ini yang paling kelihatan ya. AI, Big Data, IoT, Cloud Computing. Gila, kencang banget perkembangan ya. Rasanya, hampir gak mungkin deh satu perusahaan segede apapun itu bisa kuasain semuanya sendirian gitu. Anda bandel banget. Kompleksitas sama kecepatan inovasi teknologi sekarang ini memang bikin kolaborasi jadi penting banget. Buat apa? Ya buat bagi-bagi keahlian, resiko risetnya, sumber daya juga. Terus ada dorongan dari sisi politik hukum. Nah ini contohnya inisiatif global kayak SDGs 2030 dari PBB. Itu loh target-target global buat ngatasin isu penting kayak kemiskinan, kesetaraan gender, perubahan iklim. Nah itu secara jelas mendorong aksi bareng-bareng, kemitraan. Oh, jadi ada dorongan dari atas juga ya? Betul. Contoh konkretnya lagi nih, banyak bank sekarang mulai serius loh mempertimbangkan skor ESG. ESG itu Environmental Social Governance. Gampangnya, ngukur seberapa bagus dampak lingkungan, sosial, sama tata kelola perusahaan. Nah, skor ini jadi pertimbangan buat ngasih pinjaman. Ditambah lagi, pemerintah di banyak negara kasih insentif buat energi terbarukan. Semua ini kan menekan perusahaan buat jalan ke arah bisnis yang lebih berkelanjutan. Dan seringkali itu lebih efektif kalau dikerjain bareng-bareng. Wah, menarik ya gimana regulasi sama inisiatif global bisa jadi pendorong kolaborasi gitu. Oke, pendorong ketiga, ekonomi. Buku ini nyebut soal sharing ekonomi sama circular ekonomi. Ini juga kita rasain banget kan ya dampaknya? Banget. Model bisnis berubah total. Munculnya sharing ekonomi, ya kayak tadi Anda sebut, Gojek, Grab, Airbnb, itu kan ngubah cara kita pakai aset. Terus ada circular ekonomi yang fokusnya ngurangin sampah, pakai ulang sumber daya. Accenture malah ngitung potensinya bisa sampai 4,9 triliun dolar loh dari model ini aja. Wow, gede banget ya potensinya. Iya. Terus jangan lupa juga gig ekonomi. Pekerja lepas atau kontrak makin dominan. Buku ini kutip proyeksi, katanya tahun 2030 nanti 50% tenaga kerja di AS itu bakal ada di gig ekonomi. Setengahnya. Gila. Iya, setengahnya. Ini semua kan bikin tekanan sekaligus peluang gede buat model bisnis yang lebih fleksibel, lebih berkelanjutan. 50% tenaga kerja di gig economy itu benar-benar perubahan lanskap kerja yang fundamental ya. Nah, gimana dengan pendorong keempat, sosial budaya? Ini juga nggak kalah penting.
Kita lihat ada pergeseran demografi besar-besaran. Contohnya, populasi dunia makin menua. Data PBB bilang penduduk usia 60 tahun ke atas itu tahun 2017 udah 962 juta. 2 kali lipat dari tahun 1980. Dan katanya bakal jadi 2,1 miliar di 2050. Wah, banyak banget ya. Iya, ini kan bikin kebutuhan baru di sektor kesehatan, layanan, macem-macem lah. Terus isu ketimpangan pendapatan yang makin lebar. Sama pergeseran nilai-nilai konsumen. Misalnya, kesadaran soal kesehatan dan lingkungan makin tinggi. Makanya tren makanan nabati atau produk etis naik daun. Ini semua bikin ekspektasi baru ke perusahaan. Konsumen makin peduli loh sama dampak sosial dan lingkungan dari barang yang mereka beli. Oke, dan yang terakhir nih, pasar itu sendiri. Apa yang berubah di sini? Kondisi pasarnya juga berubah drastis. Hambatan masuk ke banyak industri makin rendah aja sekarang gara-gara teknologi digital kan. Pasar jadi global, tapi ngerti konteks lokal itu tetap penting banget. Strategi satu untuk semua itu udah jarang berhasil. Terus ada juga pergeseran ke pasar yang lebih terbuka, lebih transparan. Nah, kelima dinamika ini, teknologi, politik hukum, ekonomi, sosial budaya, sama pasar itu nggak berdiri sendiri. Mereka saling kait, saling pengaruhin, dan bareng-bareng bikin gelombang perubahan yang maksa tiap organisasi buat adaptasi atau ya ketinggalan. Oke, jadi kelima D ini mesin perubahannya ya? Nah, sekarang gimana perubahan fundamental ini terus berdampak ke elemen-elemen bisnis, khususnya ke cara perusahaan lihat pesaing mereka? Kan di buku ini ada model berlian 4C tuh. Dampaknya dalam banget. Gelombang perubahan yang didorong 5D tadi itu secara langsung ngebentuk ulang medan persaingan. Cara pandang lama yang lihat pesaing itu cuma musuh yang harus dihancurin, wah itu udah makin gak relevan. Malah bisa jadi, merugikan diri sendiri. Kenapa? Ya karena tekanan buat inovasi cepat, tuntutan keberlanjutan, sumber daya yang terbatas, terus tantangan global yang kompleks banget. Itu semua maksa perusahaan buat lihat sisi lain dari koin persaingan. Potensi buat kolaborasi. Balik lagi ke contoh awal kita tadi ya, raksasa otomotif yang kolaborasi buat infrastruktur EV. Atau contoh lain yang juga seru dari buku, Samsung. Samsung kan jagoan banget di pasar layar nih. Dia malah jadi pemasok layar OLED Super Retina buat iPhone X punya Apple. Padahal Apple itu kan rival terberatnya di pasar smartphone. Kenapa ya mereka mau gitu? Untungnya apa buat Samsung? Nah, buku ini ngidentifikasi ada 3 alasan utama kenapa organisasi, termasuk yang saingannya ketat banget, milih buat kolaborasi. Pertama, karena mereka nggak mampu sendirian. Skala tantangannya tuh loh gede banget, kayak transisi energi global atau ngembangin teknologi baru yang fundamental, misalnya AI generatif sekarang ini. Seringkali terlalu berat buat ditanggung satu perusahaan aja, jadi butuh gabungin pengetahuan, sumber daya riset, kapasitas produksi, dan itu cuma bisa dicapai lewat kerjasama. Poin nggak mampu sendiri ini menarik ya. Jadi kolaborasi itu bukan lagi sekedar pilihan strategis yang, wah bagus nih kalau bisa. Tapi dalam banyak kasus, udah jadi kayak keharusan ya, biar bisa maju gitu. Persis, udah jadi keharusan. Terus alasan kedua, keterbatasan finansial. Proyek infrastruktur gede-gedean, kayak jaringan casan EV se-Eropa tadi, atau bangun jaringan 5G itu butuh modal yang, gede banget. Nah, dengan kolaborasi, biayanya bisa dibagi, risiko finansialnya juga bisa dikurangin. Ini soal patungan lah, biar bisa wujudin sesuatu yang mustahil kalau sendirian. Oke, jadi alasan pertama tantangannya kegedean, kedua biayanya kemahalan. Terus yang ketiga apa? Alasan ketiga itu potensi buat nyiptain situasi win-win. Di beberapa kasus, kerjasama buat bikin standar industri, atau bangun platform teknologi bareng, atau bahkan edukasi pasar bareng-bareng, itu bisa bikin kue pasarnya jadi lebih gede secara keseluruhan, yang akhirnya nguntungin semua pemain di situ. Ini pergeseran cara pandang. Bukan lagi lihat pasar kayak medan perang zero-sum game, kalau satu menang yang lain pasti kalah. Tapi lihatnya sebagai arena di mana kolaborasi strategis bisa bikin nilai baru buat semua orang. Jadi positive sum game. Contohnya, standar casan EV yang sama tadi. Itu kan bakal mempercepat orang pakai mobil listrik secara masif. Nah, ujung-ujungnya semua produsen mobil listrik untung, termasuk para pesaing yang kolaborasi tadi. Fenomena inilah yang disebut buku ini competition, gabungan cerdas antara cooperation, kerjasama, sama competition, persaingan. Competition. Istilahnya pas banget ya buat gambarin dinamika baru ini. Jadi bukan murni kerjasama, bukan juga murni saingan, tapi kayak nari di antara keduanya gitu ya. Ini benar-benar ngubah cara pandang kita soal strategi bisnis deh.
Artinya, persaingan itu sendiri nggak hilang dong ya. Cuma bentuknya jadi beda banget gitu. Benar banget. Persaingan nggak lenyap, malah bisa jadi makin sengit. Tapi ciri-cirinya beda jauh dari era sebelumnya. Buku ini nyebutin beberapa ciri utama lanskap persaingan masa depan. Pertama, bakal jauh lebih terdigitalisasi. Keunggulan kompetitif bakal tergantung banget sama penguasaan teknologi digital, analisis data real-time, sama kemampuan respons perubahan pasar secepat kilat. Kedua, pemainnya bakal lebih ganas. Kita bakal terus lihat munculnya startup baru yang ramping, gesit, punya kemampuan digital kuat dari awal. Dan mereka nggak ragu buat masuk, buat diserap segmen pasar atau bahkan industri yang beda sama sekali. Mereka nggak punya beban legacy system atau birokrasi perusahaan gede. Ketiga, medan bermainnya cenderung jadi lebih setara, level playing field. Platform digital kayak medsos itu kasih kesempatan yang relatif sama buat pemain baru, merek kecil, bahkan influencer non-tradisional buat bangun audiens dan saingan sama pemain lama. Kebijakan persaingan usaha yang sehat, fair play di banyak negara juga bantu ini. Akibatnya apa? Keunggulan kompetitif yang awet itu jadi makin susah dibangun dan dipertahanin. Nah, ini menarik nih. Makin susah pertahanin keunggulan. Apa ini ada hubungannya sama poin keempat? Yaitu, lebih sulit buat bedain diri, buat diferensiasi. Terus jadi komoditas. Keunggulan fitur atau harga jadi makin sebentar umurnya. Makanya fokusnya harus geser banget ke customer centricity. Bangun hubungan yang dalam sama pelanggan lewat personalisasi, kostumisasi, sama pengalaman pelanggan yang luar biasa. Disitulah diferensiasi jangka panjang bisa dibangun. Dan kelima, laju perubahannya makin cepat. Siklus hidup produk jadi pendek banget. Kemampuan buat bawa inovasi ke pasar cepat-cepat, time to market, sama fleksibilitas buat adaptasi sama selera atau teknologi baru, itu jadi kunci mutlak buat bertahan. Apalagi buat berkembang. Oke, digitalisasi, pemain ganas, medan setara, susah bedain diri, dan serba cepat. Wah, lanskap yang menantang banget ya. Nah, di tengah semua ini, dan dengan munculnya konsep co-opetition tadi, gimana caranya perusahaan bisa nyimbangin keduanya? Ini nih bagian yang kayaknya paling rumit ya. Kapan mesti perang habis-habisan sama pesaing? Kapan justru harus damai atau gandengan tangan? Nah, Anda menyentuh inti tantangan strategisnya nih. Ini seni menyeimbangkan yang butuh ketelitian luar biasa. Perusahaan harus benar-benar nimbang untung ruginya dari tiap potensi kolaborasi. Buku ini ngejelasin beberapa keuntungan sama kerugian yang perlu dipertimbangin. Ada di tabel 3.1 sama pembahasannya. Keuntungannya antara lain. Pertama, akses ke sumber daya atau pengetahuan unik yang nggak kita punya sendiri. Misalnya teknologi spesifik atau akses ke pasar baru. Kedua, berbagi resiko dan biaya, terutama buat proyek gede atau R&D yang mahal kan. Ketiga, menciptakan keunggulan kompetitif bareng. Misalnya lewat standar industri atau platform teknologi bersama tadi. Keempat, mempercepat pencapaian economies of skill, skala ekonomi, sama scope cakupan ekonomi. Bisa kasih contoh nyata nggak gimana kolaborasi bisa percepat economies of skill sama scope ini, biar lebih kebayang gitu? Tentu. Buku ini kasih contoh additive manufacturing atau 3D printing, kolaborasi dalam ngembangin teknologinya, atau pakai fasilitas 3D printing bareng, itu bisa bikin perusahaan, bahkan yang kecil sekalipun, capai skala produksi yang efisien. Atau bisa juga nawarin variasi produk yang luas, cakupan, tanpa harus investasi gede di awal. Contoh lain yang bagus nih, kolaborasi antara Marhen J, itu merek fashion vegan dari Korea, sama Samsung di Thailand. Mereka bikin semacam showcase produk Marhen J di dalam toko konsep Samsung. Oh, jadi kayak pameran kecil gitu di toko Samsung. Iya, tapi ini lebih dari sekedar co-branding biasa. Buat Marhen J, ini cara cepat buat nyampe ke pasar premium Thailand lewat jaringan Samsung kan? Buat Samsung, ini bikin pengalaman pelanggan di tokonya jadi lebih kaya. Nunjukin gimana teknologi gadget Samsung bisa nyatu sama gaya hidup tas Marhen J. Nah, kolaborasi ini percepat pencapaian skala sama cakupan pasar buat dua-duanya secara signifikan. Ada juga potensi buat ngulangin biaya bareng, misalnya di rantai pasok atau logistik. Kedengarannya memang banyak banget ya potensi untungnya. Tapi ya kayak dua sisi mata uang lah ya, pasti ada tantangannya juga kan? Nggak mungkin mulus-mulus aja gitu. Pasti ada. Kolaborasi, apalagi sama pesaing, itu penuh tantangan. Buku ini juga nyorot beberapa kerugian atau resiko utamanya. Pertama, potensi konflik antar mitra. Bisa soal tujuan, strategi, bagi kerjaan, atau bagi untung. Beda budaya perusahaan juga bisa jadi sumber gesekan loh.
Kedua, resiko ada pihak yang free riding. Itu loh, numpang enak dari kolaborasi tapi nggak kasih kontribusi sepadan. Wah, ini bisa ngerusak kepercayaan banget. Ketiga, kolaborasi yang sukses itu butuh usaha serius, komitmen jangka panjang, sama manajemen hubungan yang aktif. Nggak bisa sambil lalu aja. Keempat, ada potensi kehilangan otonomi atau kontrol atas proses atau aset tertentu. Kelima, bisa muncul komplikasi di masa depan. Misalnya, kalau salah satu pihak mau jual bisnisnya atau ganti arah strategis. Kompleks banget ya pertimbangannya. Terus, gimana dong perusahaan bisa mutusin strategi yang paling pas dalam situasi kayak gini? Ada panduan umumnya nggak? Buku ini nawarin dua kondisi utama nih, sebagai kerangka mikir strategis pas nimbang-nimbang competition. Kondisi pertama, kalau tantangan strategis yang dihadapi, misalnya disrupsi teknologi, tekanan keberlanjutan yang gede banget, itu jauh lebih besar dibanding sumber daya internal yang dipunya perusahaan, baik duit, teknologi, maupun orang. Nah, dalam situasi ini, fokus utama strateginya harus ke kolaborasi eksternal, buat ngumpulin sumber daya, bagi resiko, bangun kemampuan bareng. Contoh infrastruktur EV sama raksasa otomotif tadi itu pas banget buat gambarin kondisi ini. Nggak ada satupun dari mereka yang mampu bangun jaringan se-Eropa sendirian. Oke, jadi kalau tantangannya raksasa, terus kitanya kerdil sendirian, ya wajib cari teman lah ya. Nah, gimana kalau tantangannya masih sepadan nih sama kemampuan internal kita? Nah, itu kondisi kedua. Kalau tantangan yang dihadapi itu masih sepadan atau bisa diatasi pakai sumber daya sama kemampuan internal yang ada. Dalam kasus ini, perusahaan sebaiknya fokus ke isu-isu internal dulu, terus manfaatin keunggulan kompetitif yang udah dipunya secara cermat. Bukan berarti nutup diri dari kolaborasi sama sekali ya, tapi prioritasnya optimasi dalam dulu. Buku ini kasih contoh strategi ekspansi IKEA. Mereka kan hadapin tantangan masuk pasar baru yang beda-beda banget budayanya. Nah, daripada buru-buru cari mitra lokal gede, mereka fokus ke kekuatan internal mereka. Apa aja tuh? Ya pemahaman mendalam soal selera target pasar, lewat riset intensif, keunggulan harga murah lewat efisiensi rantai pasok global, sama adaptasi produk tapi tetap pertahanin konsep inti IKEA. Mereka pakai sumber daya lokal secara efisien, tapi kontrol strategis tetap di tangan mereka. Istilahnya, mereka nggak gigit lebih dari yang bisa dikunyah gitu loh. Kunci lainnya nih, yang ditekankan banget di buku ini adalah kemampuan buat mendefinisikan dengan sangat jelas domain persaingan. Maksudnya, manajemen puncak itu harus sadar banget bikin peta. Di area mana kita bakal saingan habis-habisan sama perusahaan X, tapi di area mana, misalnya riset prakompetitif, standar teknis, isu keberlanjutan industri, kita justru bisa atau malah harus kerjasama sama perusahaan X itu. Tanpa kejelasan ini, co-opetition bisa jadi membingungkan banget dan nggak efektif. Oke, jadi kalau saya coba rangkum sedikit ya, dunia bisnis sekarang ini lagi ngalamin pergeseran gede banget yang didorong sama 5 kekuatan. Teknologi, politik hukum, ekonomi, sosial budaya, sama pasar. Gelombang perubahan ini maksa perusahaan, bahkan yang dulunya musuh bebuyutan, buat mikir ulang strategi mereka. Dan makin sering milih jalan kolaborasi, atau co-opetition tadi. Kolaborasi ini seringkali jadi kunci buat ngatasin tantangan-tantangan gede, termasuk isu penting banget kayak keberlanjutan. Gitu ya kira-kira? Betul sekali rangkumannya. Akibat dari semua ini, lanskap persaingan jadi jauh lebih dinamis, sangat terdigitalisasi, dan seringkali lebih susah ditebak. Co-opetition, kemampuan buat kerjasama sambil tetap bersaing, itu jadi kemampuan strategik yang makin penting. Tapi ini bukan solusi ajaib ya. Perlu keseimbangan yang hati-hati banget antara ngambil manfaatnya, kayak bagi sumber daya, resiko, biaya, percepat inovasi, sama ngelola tantangannya, kayak potensi konflik, free riding, atau kehilangan otonomi. Perusahaan dituntut buat cerdas milih kapan, sama siapa, dan gimana mereka kolaborasi. Terutama dalam konteks dorong agenda keberlanjutan bareng-bareng. Nah, setelah dengerin pembahasan mendalam kita hari ini, coba deh Anda renungin sebentar. Gimana Anda lihat pergeseran ke arah co-opetition ini di sekitar Anda? Mungkin di industri tempat Anda kerja, atau di sektor bisnis yang Anda amati. Pernah lihat nggak contoh-contoh nyata kolaborasi antar pesaing yang mungkin 5 atau 10 tahun lalu, wah, nggak kepikiran sama sekali.
Ini fenomena global yang seru banget buat terus kita cermati bareng-bareng. Dan sebagai pemikiran penutup dari kami, yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungin lebih lanjut nih, buku ini kan konsisten banget nekenin kalau kolaborasi termasuk antar pesaing, itu kunci buat ngatasin tantangan-tantangan gede skala global di masa depan. Khususnya buat dorong agenda keberlanjutan. Nah, ini munculin satu pertanyaan strategis yang fundamental banget. Kalau elemen-elemen dasar sebuah industri kayak infrastruktur inti, jaringan casan EV tadi, standar teknis bareng, protokol komunikasi antar perangkat IoT, atau bahkan platform data industri, itu makin banyak dibangun lewat kolaborasi antar para pesaing utama, terus apa artinya ini buat identitas unik dan keunggulan kompetitif jangka panjang masing-masing perusahaan yang terlibat? Di mana letak bedanya mereka nanti kalau fondasi industrinya dibangun rame-rame? Ini pertanyaan kompleks yang bakal terus dihadapi para pemimpin bisnis di tahun-tahun mendatang. Sesuatu yang menarik buat Anda pikirkan.